Halo teman-teman, hari ini saya ingin sharing dengan Anda tentang sebuah prinsip, sebuah mindset yang itu juga sangat penting bagi kita yang memang pengen benar-benar sukses di kehidupan, di bisnis, di karir, dimanapun itu. Ya, mindset ini menjadi sangat penting dan ini dibahas di setiap ilmu pengembangan diri saya rasa. Mindset ini adalah yang saya namakan dengan target kaku, cara fleksibel. Sekali lagi, target kaku. Gini teman-teman semua, seringkali kita itu dalam hidup, terutama dalam bisnis mungkin ya, supaya lebih spesifik, sudah menetapkan target tertentu, katakanlah setiap bulan target 100 juta gitu ya. Tiba-tiba pada saat tanggal 25 Januari katakanlah, kita target 31 Januari ini misalkan, 100 juta rupiah setiap bulan. Pas saat tanggal 25, itu baru tembus katakanlah 20 juta setiap per bulan. Tanggal 25, 20 juta. Berarti ada 80 juta sisanya hanya diselesaikan dalam waktu 5 hari. 6 hari deh, 6 hari ya. Nah, banyak orang pada saat mengalami situasi kayak gini, 100 juta di 31 Januari, tanggal 25 baru 20 juta. Pada saat tanggal 25, dia langsung berkata dalam dirinya sendiri dan bilang, ah ini kayaknya target kegedean. Ya. Ah ini kayaknya nggak mungkin nih target tercapai. Masa sih dalam 5 hari bisa tembus 80 juta? Masa sih dalam waktu 6 hari bisa tembus 80 juta? Ah gak mungkin, nah, ini kayaknya target kegedean nih, salah netapin target nih. Wis lah turunin aja targetnya, 30 juta juga cukup kok. Kita berjuang 10 juta lagi dalam 6 hari, selesai. Ini adalah karakter-karakter yang memang membuat kita secara tidak sadar akan berujung pada yang namanya kegagalan. Nah, saya adalah pribadi yang cukup ngotot dalam mencapai target. Anda bisa tanya tim saya, kalau sudah A ya A, gitu loh. Mbu piye carane, tembus. Gimana caranya? Mbu piye carane sakarepmu. Harus tembus. Ya, tentu dengan cara yang halal ya, dengan cara yang halal, tidak melanggar etika norma-norma yang memang diharamkan dalam agama gitu loh. Nah, makanya kawan-kawan semua, saya pun mengajak kawan-kawan member dewaselling.com ini untuk memiliki prinsip ini gitu loh. Apa itu? Tadi ya. Kaku targetnya, fleksibel caranya. Targetnya kaku, fleksibel caranya gitu loh. Itu jangan dibolak-balik kawan-kawan semua. Banyakan orang itu ya, mereka yang fleksibel itu targetnya. Kaku caranya, contoh real. Target 100 juta, ini masih target 100 juta nih, sebulan. Tanggal 25 masih 20 juta. Ternyata tanggal 25 20 juta, cara strategi kita cuma pakai Facebook gratisan. Ya tentu kalau misalkan kita pakai prinsip ini, ya kaku targetnya, fleksibel caranya, maka kita akan nambah strategi baru dengan cara Facebook Ads kah, atau misalkan kita kontak JV kita, joint venture, kontak reseller kita, pakai AdWords, pakai SMS, pakai WA dan segala macam. Tapi saking ngototnya terhadap caranya, sekali lagi, saking kakunya terhadap caranya, ya sudah Facebook gratisan terus sampai 31 Januari. Apa yang terjadi? Ya gak akan tembus 100 juta gitu loh. Makanya kawan-kawan semua, mindset ini harus tertanam dalam pikiran kita dan menjadi cara main kita dalam bisnis. Ya. Targetnya kaku, caranya fleksibel. Sekali lagi, targetnya kaku, caranya fleksibel. Caranya gimana Kang supaya memiliki prinsip seperti ini, mindset seperti ini, dan bagaimana prosesnya yang harus kita lakukan? Pertama, kawan-kawan semua, para member harus punya dan harus jadi pribadi yang ngotot. Sekali lagi, jadilah pribadi yang ngotot. Ya. Ngotot untuk tembus target. Ya. Gimana caranya harus tembus. Ya. Bahkan bukan lagi tembus, istilahnya bukan lagi capai target, melampaui target. 100 juta, 300 juta. Gimana caranya? Harus ngotot, ya. Dan tidak semua orang punya sifat ngotot, ya. Pastikan Anda yang nonton video ini, orang yang beruntung ini adalah orang-orang punya sifat ngotot untuk mencapai target, ya. Tembus, ya itu loh, harus ngotot seperti itu, ya. Biasanya orang-orang yang biasa saja yang merasa bahwa sudahlah cukup, mereka tidak punya sifat seperti ini. Dan ini nyambung dengan poin yang kedua. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang ngotot, maka Anda harus punya yang kedua, alasan yang sangat kuat. Sangat kuat. Kenapa Anda harus tembus target 100 juta misalkan? Karena ketika saya tembus 100 juta, saya bisa ngasih bonus ke karyawan sangat banyak, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan, bisa nonton, terserah. Alasannya apa? Anda harus punya alasan tersebut. Ya. Jangan hanya pikirkan tentang nominal uangnya, tapi juga pikirkan alasan dibalik kenapa kita harus achieve target tersebut. Kenapa kita harus lampaui target tersebut?
Karena kalau nggak punya alasan, biasanya ya jalannya juga santai aja kali, gak usah lebay gitu. Santai, ya, nggak punya energi. Suatu ketika tim saya tanya ke tim saya yang lainnya, bahkan ke istri saya, kenapa Kang Dewa ngotot banget mencapai target? Ya, padahal kan dari segi penghasilan sudah lumayan, dari segi kehidupan udah lumayan lebih dari cukup gitu loh. Nah ini mempertanyakan seolah-olah tidak tahu apa alasan kuat saya gitu loh. Bagi mereka yang hidupnya merasa sudah cukup untuk dirinya sendiri, ya sudah selesai gitu. Tidak ngotot lagi untuk mencapai target. Masalah terbesarnya adalah kita hidup ini di bisnis, kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk diri Anda aja. Anda cuma hidup mikirin diri sendiri doang. Pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda selesai. Anda udah jadi ini aja, jadi pekerja lepas ya, atau misalkan jadi apapun itulah ya, yang bukan jadi pengusaha, ya selesai. Coba kalau Anda menjadi seorang pengusaha, mental Anda harus dinaikkan kapasitasnya, bahwa ada banyak orang yang harus Anda pikirkan. Karyawan Anda nggak mungkin gaji dengan di bawah standar terus, ya. Kasih mereka gaji di atas standar, kasih bonus gila-gilaan, ya. Pikirkan gimana keadaan kondisi keluarga dia, ya. Dalam 1 tahun kita umrohkan mereka, dan seterusnya. Itu yang harus Anda pikirkan. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang hidupnya susah, ya. Kita sekarang mungkin sudah berada dalam kondisi makan enak apa hari ini, gitu ya. Makan apa hari ini? Orang-orang di luar sana mereka berpikir makan nggak ya hari ini? Itu harus kita pikirkan. Nah, pastikan itu menjadi alasan terkuat Anda dalam melakukan sesuatu, mengejar target Anda. Pikirkan itu ya. Mata-mata kita memikir uangnya memang ya. Kayak kita kayak gunung es. Gunung es tahu ya, mungkin kawan-kawan tahu. Yang kelihatan cuma dikit ya. Uangnya mungkin orang melihat kita ngejar uang gitu ya, tapi yang di bawah ini lebih banyak, lebih besar ya. Apa itu? Mengumrohkan orang tua, mengajarkan orang tua, mengumrohkan karyawan, berbagi sedekah banyak, membangun sebuah yayasan, membangun panti, bersedekah ke masjid banyak, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, kebaikan ini jadikan sebagai motivasi buat Anda, menjadi alasan terkuat Anda untuk mengejar target tadi. Ya, itu yang kedua. Jadi pribadi yang ngotot, supaya menjadi pribadi yang ngotot, memiliki alasan yang kuat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, supaya Anda bisa kaku terhadap targetnya dan fleksibel terhadap caranya, Anda harus punya alternatif strategi. Sekali lagi, alternatif strategi. Makanya di sini Anda perlu banget belajar terus-terusan ya. Jangan cuma menguasai ilmu satu doang ya. Apalagi Anda pemain tunggal nih yang belum punya tim. Udah Facebook gratisan, udah aja Facebook gratisan. Enggak gitu. Pelajari ilmu yang lain dong ya. Email marketing dipelajari, funneling dipelajari, cover selling dipelajari, storytelling dipelajari, copywriting dipelajari. Semua yang bisa membantu Anda mencapai target tersebut, silahkan Anda pelajari. Loh Kang, nggak fokus dong guys. Ingat, tidak ada yang namanya fokus. Yang ada kapasitas diri Anda belum naik untuk memiliki dan mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Ya, sekali lagi teman-teman semua, pastikan punya alternatif strategi untuk mencapai target tersebut. Jangan melulu main di situ. Ya, coba pakai cara yang lain. Albert Einstein pernah bilang, jika Anda berharap hasil yang berbeda dengan menggunakan cara yang sama, itu namanya orang gila. Itu Albert Einstein yang bilang, bukan saya. Jadi kalau Anda sekarang pengen omset 100 juta sebulan, 1 miliar sebulan, 10 miliar per bulan, tapi caranya masih pakai cara yang lama, itu dikatakan dengan sebagai orang yang goblok gitu ya, orang yang bego, orang yang gila. Itu kata Albert Einstein. Maka caranya kayak apa? Cari cara yang lain, cari cara yang baru, alternatif strategi yang baru, yang itu terbukti lebih tokcar untuk bisa menghasilkan penjual lebih maksimal, hasil maksimal, dan targetnya benar-benar tercapai. Itu kawan-kawan semua. Jadi Anda harus menjadi pribadi yang ngotot, ya. Anda harus punya alasan yang kuat. Anda harus punya alternatif strategi lain untuk mencapai target tersebut. Dan milikilah selalu mindset bahwa target harus kaku, ya, cara harus fleksibel. Jangan dibolak-balik, entar hasilnya kebalik. Itu kawan-kawan semua, langsung dipraktekkan, jangan ditunda-tunda lagi, jangan banyak alasan lagi, langsung cari strategi yang lain supaya bisa capai target Anda, miliki alasan yang kuat untuk bisa mempush energi agar berjuangnya benar-benar berenergi, dan pastikan Anda menjadi pribadi yang ngotot untuk mencapai target tersebut. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saya tunggu kabar baiknya di grup ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya yang insya Allah akan lebih bermanfaat lagi buat kawan-kawan semua. See you.